Biasa sih ditambahkan orang gitu. Kita lihat aja. Kita masuk dari mana? Join. Halo, terima kasih yang udah bergabung. Join. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Waalaikumsalam. semuanya, sahabat Puskesmas Panjalu dan sahabat mau sehat. Nih di sini alhamdulillah udah datang Ibu Rima yang super sibuk ya. Sibuk banget ya Teh ya. Iya, maafkan jadi telat waktunya. Bapak. Jadi perkenalan udah tahu ya, saya Fitri, bidan di Klinik Sia Medika, dan sekarang kita mau bincang-bincang tentang pola makan dan pola asuh bersama nutrisionis di Puskesmas Panjalu, itu Ibu Rima. Mungkin untuk perkenalan dulu ya Teh ya, silahkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi perkenalkan, nama Novianti, nutrisionis di Puskesmas Panjalu. Mungkin cukup ya Teh perkenalannya segitu. Singkat, padat, jelas. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya boleh ya di kolom komentar. Nah, di sini kan kita Teh mau bincang-bincang tentang pola makan ya Teh Ya. dan pola asuh dalam apa mencegah dan mengatasi stunting itu sangat cukup mendukung sekali untuk eh, pola asuh yang baik, pola makan yang baik. Mungkin di sini banyak ibu-ibu yang baru, banyak yang baru nikah mungkin juga atau yang sudah berpengalaman, kita berbagi informasi agar yang tahu makin tahu, yang belum tahu jadi tahu. Nah, yang pertama yang kita bahas mungkin Teh tentang MPASI. Nah, apa sih sebenarnya MPASI itu? Kadang kan ada yang ngasih makanan itu pas lagi 4 bulan nih anaknya mau makan, udah mau makan nih, udah mangap-mangap aja dikasih sendok pakai makanan udah mau gitu. Apakah itu udah termasuk gitu, boleh nggak? Atau MPASI yang baik dan benar itu seperti apa? Mungkin bisa dijelasin sama Teh Rima ya. Ya. Nah, untuk pembahasan sekarang tentang MPASI ya Teh ya. Jadi Ya, kebanyakan biasanya usia 4 bulan Teh suka diberi ASI. Nah, suka diberi MPASI. Nah, biasanya mah itu teh tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan karena usia 4 bulan si anak kan lambungnya masih kecil, terus dia masih belum bisa mengenali apa itu yang makanan yang asing gitu. Karena dia masih eh, masih beradaptasi juga gitu. Nah, selanjutnya untuk pemberian MPASI yaitu dari mulai 6 bulan. Biasanya dibagi-bagi ya kalau pemberian MPASI usia 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 11 bulan dan 12 sampai 24 bulan. Untuk usia 6 sampai 9 bulan untuk jenis makanannya yaitu dilumatkan atau teksturnya ibu-ibu di rumah bisa dilihat ketika disendok si makanannya nggak gampang jatuh gitu. Nah, selanjutnya eh, porsi
makanannya yaitu diberikan 2 sampai 3 kali sehari atau 1 sampai 2 kali makan selingan. Itu boleh diberikan makanan utama dan makanan selingannya. Nah, berapa banyak sih yang harus diberikan ketika usia 6 sampai 9 bulan? Makanan yang harus diberikan yaitu 2 sampai 3 sendok makan. Nah, biasanya banyak ya Teh kalau misalkan usia 6 sampai 9 bulan itu banyak yang hanya dikasih makanan formula atau makanan yang instan gitu ya Teh ya. Biasanya ibu-ibu maunya yang simple gitu ya Teh. Nah, seharusnya mah kita Teh harus sekarang mah harus lebih baik lagi, harus berubah gitu. Nah, usia segitu boleh nggak sih dikasih kayak ikan atau hati ayam atau telur yang kayak gitu. Karena di sini kebanyakan usia 6 sampai 9 bulan teh masih pro kontra gitu ya Teh ya. Ketika diberikan ikan itu biasanya ada yang menyebut sering kecacingan dan lain-lain gitu. Padahal di usia segitu bagus diberikan protein hewani atau ikan, telur dan lain-lainnya karena untuk pertumbuhan si bayi tersebut. Nah, itu bisa diberikan pada usia 6 sampai 9 bulan sesuai dengan isi piringku atau sesuai dengan yang disebut dengan 4 bintang plus, yaitu ada karbohidrat, protein hewani, nabati, sayuran, buah-buahan, dan ditambah juga dengan lemak. Jadi semua makanan boleh dicampurkan, tapi harus dibedakan dengan teksturnya. Nah, untuknya usia 9 sampai 11 bulan. Jenis makanannya yaitu boleh dicincang karena usia segitu udah keluar gigi ya Teh ya. Jadi udah boleh dicincang, si anaknya udah bisa mengunyah gitu. Nah, untuk pemberian makannya sama yaitu naik gitu. Usia 9 sampai 11 bulan udah naik pemberian makannya yaitu 3 sampai 4 kali sehari. Diberikan selingan 1 sampai 2 kali boleh gitu. Nah, untuk berapa banyaknya yaitu setengah mangkok gitu ya Teh, setengah mangkok kecil atau yang biasa diberikan untuk bayi, mangkok sebesar gitu. Nah, untuk usia 12 sampai 23 bulan itu udah ke makanan keluarga atau udah sama dengan keluarga yang lain. Iya. Jadi memang harus bertahap ya Teh ya. Jadi nggak langsung, tapi dari teksturnya harus diperhatikan, mungkin seperti itu. Dari apa namanya, dari kandungannya juga harus padat gizi gitu ya Teh. Jadi semuanya meskipun usia 6 bulan itu harus ada protein hewaninya, ada protein nabatinya, ada karbohidratnya. Jadi semuanya bertahap juga untuk kenaikan teksturnya sama porsi makanannya ya Teh ya. Jadi mungkin yang tadinya udah baru 2 kali dikasih makan, naik lagi jadi 3 kali. Nah, tapi Teh di sini kadang kan suka bingung ya. Kadang orang-orang tuh ini khusus sebenarnya apa bisa nggak sih kayak menu makanan keluarga itu jadi MPASI itu. Misalkan saya buat sup sup ayam misalkan gitu, sup ayam sama ada pepes tahu. Nah, itu bisa nggak sih untuk 6 bulan gitu apa nggak boleh, apa harus buat lagi sendiri atau bisa yang penting si teksturnya disesuaikan seperti itu bisa nggak sih Teh? Jadi nggak begitu banyak yang harus dimasak sama ibunya kan repot tuh, kan saya mau sekalian bisa. Ya, untuk makanan keluarga itu boleh Teh, boleh dimakan oleh boleh dibuat buat MPASI. Hanya teksturnya aja yang disesuaikan dengan usia si bayinya gitu. Jadi ibu di rumah tidak usah ribet-ribet bikin buat MPASI lagi ya, karena untuk makanan keluarga juga bisa dijadikan MPASI untuk bayinya gitu. Asal teksturnya disesuaikan, porsinya juga. Lebih simpel ya sebenarnya Teh ya. Nggak usah misalkan ini, yang penting kalau misalkan di situ udah kandungannya udah lengkap, itu bisa kita sesuaikan dengan tekstur yang bisa dimakan sama si bayinya. Oke, gitu. Nah, di sini mungkin Teh kalau untuk porsi makanan udah disesuaikan untuk tekstur, tapi ada nggak sih Teh strategi pemberian MPASI itu harus seperti apa yang memang biar si anaknya tetap kan suka, kadang lagi mau, kadang lagi GTM gitu kan. Jadi gimana sih strategi-strateginya gitu Teh dalam pemberian MPASI itu? Nah, untuk pemberian MPASI ketika si anak tidak mau makan, kan anak
nggak semuanya ya teh ya, nggak semuanya anak gampang makannya gitu. Terus banyak Ya, juga betul. PR eh ya. ya banget buat ibunya. Terus harus banyak sabar-sabar juga ke ibunya gitu. Nah, untuk Ya, strateginya yaitu betul. lihat dulu teh si anak sukanya apa. Misalkan kan usia 6 bulan pertama belum tahu ya kesukaan anak tuh apa. Kalau usia segitu biasanya dia lagi masanya mencoba-coba atau meraba-raba ini sih rasa apa sih gitu yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan usia 9 bulan kan udah ketahuan ya teh si anak sukanya kayak apa gitu. Nah, ibunya yang harus teliti banget gitu. Ketika si anak misalkan sukanya sama buah-buahan, tapi ibunya nggak mau tuh diberikan buah-buahan langsung, tapi ibu bisa dibikin misalkan kayak es krim yang kayak gitu. Terus misalkan buah-buahan bisa dicampur dengan roti atau diolah jadi roti atau donat dan lain-lainnya kayak supaya Iya, jadi boleh juga ya Teh ya kalau buah-buahan itu dibikinin es krim boleh kan ya itu berarti iya boleh boleh asal tidak dicampur dengan gula yang tinggi gitu. Hmm. Pemberian Jadi gulanya cuma sedikit memang atau tidak manisnya ditambah. khusus dari buah-buahannya Nah, itu gitu ya. Itu juga iya kalau dari nggak salah kan bisa bisa kalau lagi tumbuh gigi itu bisa ngurangin rasa nyeri ya, rasa nyeri pas lagi tumbuh gigi si anak gitu. Kalau bikinin es krim dari buah-buahan. iya. Jadi solusi untuk ibunya gitu ketika anak GTM. Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau untuk menu-menu itu pinter-pinter ibunya yang memang bikin varian MPASI itu seperti apa, kesukaan anaknya gitu ya Teh ya. Yang penting tetap Iya, si kandungannya mencukupi semua iya, kebutuhan kayak gitu mungkin ya Teh. iya gitu teh. Nah, kalau misalkan ini Teh anak-anak tuh kadang ibunya boleh nggak sih pakai bumbu-bumbu masakan atau gimana gitu di menu MPASI-nya itu boleh nggak sih gitu, untuk pemberian PMT atau MPASI? Kalau untuk usia pertama kali itu tidak dianjurkan ya Teh ya, karena si Hmm. anak kan usia pertama kali MPASI harus dia mengenal dulu gitu. Ini kayak rasa apa gitu. Jadi dia tahu nantinya ke depannya gitu kayak buah-buahan atau ikan ini rasa apa sih, teksturnya kayak gimana. Tapi kalau misalkan dicampur dengan bumbu-bumbu lain kan dia tidak bisa membedakan gitu ya Teh ya. Hmm. Kecuali kalau misalkan hanya diberi garam dan gula, tapi cuma sedikit aja gitu diberikannya itu boleh gitu. Oh iya, berarti memang Iya, dari rasa yang original dulu ya Teh ya, biar dia tahu ini rasa misalkan wortelnya, ayam yang digoreng itu seperti apa, yang dikukus misalkan seperti apa. Nah nanti mungkin bisa, tapi sedikit ya Teh ya. Jadi nggak kayak kita misalkan grup banyak pakai bumbu-bumbu yang gitu. Iya, iya. Jadi secukupnya sedikit aja. Itu ada saya juga pernah dengar sih, boleh pakai bumbu tapi hanya sedikit gitu ya Teh ya. Nah, gini Teh, kalau misalkan kita kan PR banget tuh buat ibu-ibu yang memang eh, ini udah mah tumbuh gigi, panas gitu, dia nggak mau makan, udah mah grafik naikkan berat badannya tuh seret banget gitu. Gimana sih Teh itu ketika anak sulit makan, tipsnya biar ibunya tuh bisa tetap bener-bener lebih sabar lagi mungkin ya, lebih aduh ya Bismillah nih, bikin lagi nih, bikin lagi varian yang lain atau gimana, itu ada tipsnya Teh yang gitu nggak sih buat ibu-ibu, buat teman-teman semuanya di sini? nah biasanya kan kalau misalkan anak yang susah makan teh karena banyak kendalanya ya Teh ya. Hmm. Salah satunya juga karena si anak udah kekenyangan biasanya, Ya, terus karena tumbuh gigi juga. Nah, kalau misalkan permasalahannya karena kekenyangan, biasanya itu harus disesuaikan dengan waktunya, Teh. Jadi pola waktunya harus apa ya namanya Teh, harus disesuaikan. Jadi setiap hari harus seimbang gitu waktunya. Misalkan sesuai ya pagi-pagi anak jamnya, jam-jamnya harus tepat gitu ya. gitu. Jadi misalkan pagi-pagi si anak bangun tidur langsung mandi kan biasanya ya Teh ya. Langsung mandi. Nah, setelah mandi kan udah seger tuh si anak Teh, terus dimotivasi sama ibunya misalkan setelah mandi udah seger nih. Eh ada lapar nggak? Misalkan si anak
kan kalau misalkan usia di bawah 1 tahun responnya masih kurang ya Teh ya. Nah ibunya harus yang harus yang apa ya namanya Teh, harus ngerti banget gitu. Jadi misalkan 30 menit setelah mandi anak diberikan makan, kan waktu segitu lagi lapar-laparnya ya Teh ya, karena bangun tidur terus langsung mandi. Itu biasanya anak usia di waktu-waktu itu biasanya asupan makannya lebih banyak gitu. Nah, tapi dilihat dulu kalau misalkan si anak emang lagi panas dan lain-lain, itu harus disesuaikan juga teksturnya gitu Teh. Supaya ada asupan makan yang masuk ke si anaknya gitu. Ya, berarti kita itu harus benar-benar mengenali anak kita ya Teh ya. Karena kan setiap anak beda-beda dan yang tahu pasti itu pasti ibunya ya Teh. Jadi Ya, mungkin iya. kita harus tahu dulu nih anak lagi laparnya kapan. Anak Iya, lagi ini lagi ngantuk, jangan dipaksain, mungkin kayak gitu ya. Kadang kan betul. kalau ibu-ibu tuh pengen cepet beres nih, padahal anaknya ngantuk, jadi nggak mau makan sebenarnya dari situ. Jadi Ya, Teh. pengenalan Ya, terhadap respon anak atau ya ini anaknya udah ciri-cirinya udah ngantuk atau ini masih ngumpulin nyawa nih bangun tidur langsung dikasih makan itu juga mungkin kurang tepat ya Teh. Dan iya. jam-jamnya itu berarti kalau pagi-pagi tiap jam 7 terus gitu ya. Jadi konsisten biar anak itu jadi terbiasa ya Teh. Siang misalkan atau snacknya jam 9 siang makan misalkan jam 12 atau jam 1 nanti jam 5 atau jam 6 makan ketiga misalkan itu kalau terus menerus mungkin si anak udah jadi kebiasaan jadi Ya, tiap jam jam